kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita memulai perkuliahan di semester genap. Dimulai dengan chapter 14 untuk Corporate Finance 2. Topik di chapter 14 ini berjudul Cost of Capital. Apa yang menjadi key concepts dan skills yang diharapkan dikuasai oleh Anda, menjadi kompetensi Anda selepas perkuliahan malam ini? Pertama adalah Anda bisa mendetermine firm's cost of equity capital. Ya, cost of equity, biaya equity-nya berapa. Kemudian Anda mengetahui bagaimana menentukan firm's cost of debt, biaya kepada hutang. Yang ketiga, Anda mengetahui firm's overall cost of capital, secara overall, baik secara equity, baik secara debt. Bagaimana kita menentukannya, cost of capital. Dan Anda memahami mengenai pitfalls dari overall cost of capital dan bagaimana Anda memanage mereka. Chapter outline terdiri dari pendahuluan, preliminaries, kemudian pemahaman mengenai cost of equity, pemahaman mengenai cost of debt, bagaimana Anda mengetahui cost of capital menggunakan weighted average cost of capital, bagaimana Anda menentukan project cost of capital, dan flotation dan weighted average cost of capital. Oke. Pembahasan dimulai dari why. Kenapa cost of capital itu sangat penting. Jadi, we know that the return earned on asset depends on the risk of those asset. Jadi kalau return, keuntungan yang didapatkan dari aset tergantung dari resiko dari aset-aset tersebut. The higher the risk, the higher the risk, the higher the return. Yes. The lower the risk, the lower the return. Ya, itu yang menjadi caption. Kemudian the return to an investor, ya, the return yang didapatkan oleh investor is the same as the cost to the company. Jadi return yang Anda dapatkan dari aset tersebut merupakan cost dari perusahaan tersebut. Misalkan ketika Anda punya tabungan, Anda dapat bunga tabungan. Kalau di Bank Syariah Indonesia dapat mudharabah. Mudharabah atau murabahah? Tadi yang di Bank Syariah siapa ya? Ya, mudharabah. Ya. Kalau tabungan mudharabah. Ya. Kalau kredit murabahah ya. Ya, betul. Jadi kalau Anda nabung, Anda dapat mudharabah. Ya, bagi hasil. Nah, itu merupakan cost to the company. Dan itu menjadi return kepada Anda. Di satu pihak sebagai return, di satu pihak sebagai cost. Ya. Kemudian our cost of capital itu provide us dengan indication of how the market view the risk of our asset. Jadi kalau returnnya, cost of capitalnya itu dia rendah, kalau cost of capital yang tadi bayar mudharabah itu murah, maka itu disebutkan resikonya rendah. Jadi itu menunjukkan market views terhadap resiko, artinya resikonya rendah.
Ya. Tapi kalau Anda KPR gitu ya, mortgage, dikenakan murabahah yang besar, ya, kewajiban yang besar kepada customer, karena resikonya tinggi, bisa macet itu KPR, ya kan? Bisa macet, bisa gulung tikar company-nya, maka resikonya besar. Maka semakin besar resiko, maka cost of capitalnya pun semakin besar, karena orangnya beresiko. Misalkan Irham mau mengajukan pinjaman untuk Palija, resikonya besar atau kecil? Misalkan. Ini Palija laporan keuangannya gimana? Macet nggak? Kalau macet resikonya gede nih. Kalau gitu kita harus kasih cost of capital yang lebih besar. Karena resiko kita besar, kita harus kena cost of capital yang sebanding dong. Nah, sehingga cost of capitalnya pun naik karena perusahaannya beresiko. Atau individunya itu beresiko. Semakin beresiko individu, maka cost-nya dia juga semakin besar. Ya, kita berikan cost of capital juga semakin besar. Bagaimana seorang individu itu beresiko? Ya tiba-tiba dia perusahaannya itu terkait kerja di pariwisata misalkan. Pariwisata di zaman Covid kan lagi slow down. Artinya kalau Anda mau kasih pinjaman ke orang pariwisata, Anda kasih murabahah yang rate-nya lebih besar. Seperti itu. Kewajibannya pun lebih besar karena beresiko. Knowing our cost of capital can also help us determine our required return untuk capital budgeting project. Sehingga kalau kita cost of capitalnya kita itu tinggi, maka kita perlu berapa required rate of return untuk capital budgeting project. Kalau ada project, berapa diskon rate yang dibutuhkan. Nah, so far so good. Jadi kalau saya tanyakan dalam bahasa Jepang misalkan, dalam bahasa Inggris, do you understand? Ya, bahasa Jepangnya kan adalah wakaru. Wakaru minasan, jawabannya wakarimashita. Ya, coba diulang. Wakaru minasan, wakarimashita. Kalau bahasanya Koreanya, araso yorebun. Nah, apakah Anda semua mengerti araso yorebun? Jawabannya arasoyo. Coba diulangi. Araso yorebun? Arasoyo. Arasoyo. Oke, good. Kalau dalam bahasa Arab, khalas jami'an, jawabannya fahimna. Ulangi. Khalas jami'an? Fahimna. Fahimna. Oke, good. Kalau bahasa Spanyol, capish, jawabannya pronto. Ulangi, capish? Pronto. Ini kita kuliah corporate finance atau kuliah bahasa? Oke, no problem, no worries ya. Oke, there is cost of capital. Araso? Arasoyo. Oke. Nah, berikutnya adalah required return. Nah, apa yang dimaksud dengan required return? Jadi, required return is the same as the appropriate discount rate and is based on the risk of the cash flow. Jadi ini materinya ini yang terkait di chapter sebelumnya ya. Jadi Anda harus nonton lagi perkuliahan yang terkait dengan required return. Jadi saya berikan contoh. Required return is the same as the appropriate discount rate and is based on the risk of the cash flow. Jadi kalau misalkan Anda berinvestasi $1.000, ya, kemudian Anda ada dapat cash flow masuk kan? Anda misalkan investasi di beli mobil travel. Nah, kemudian setiap bulan mobil travelnya menghasilkan $200. Ya. $200 di bulan pertama, $200 di bulan kedua, $200 di bulan ketiga. Ini plus ya. Nah, discount rate adalah
untuk mendapatkan nilai present value. Bagaimana sebuah project dinilai layak atau tidak? Itu kita melakukan present value. Present value ya. Present value ke year pertama ya, atau bulan pertama di present value. Bagaimana caranya? 200 dibagi dengan 1 plus discount rate. Misalkan discount rate-nya 10%. 0,1 ya. Pangkat 1 di tahun pertama. Ditambah 200 dibagi 1 plus 0,1 diskon rate-nya. Pangkat 2. Ditambah 200 dibagi 1,1 pangkat 3. Berapa nilainya? Nah, itulah yang menjadi present value. Ya. Present value dari cash flow ini. Itu nilai R ini adalah discount rate-nya. Nah, jadi required return merupakan discount rate yang diperlukan untuk melihat resiko, berdasarkan resiko dari cash flow. Untuk melihat present value dari cash flow tersebut. Ya. Nah, ketika dia misalkan nilainya sama dengan ketika nilainya sama dengan nilai 1000, artinya dia impasse, break even point terjadi ketika nilai present value-nya sama dengan nilai investasi yang dia berikan. Nah, itu disebut dengan break even point. Berapa tahun itu? Nah, itu ada di materi sebelumnya. Ya. Kalau tidak salah itu di chapter 5 atau chapter 6. Ya, so you see the video again. Kemudian we need to know the required return for an investment before we can compute the net present value. Nah, untuk mengetahui net present value kita perlu mengetahui required return untuk R ini kan. Jadi net present value sama dengan nilai cash flow dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Ya. R itu adalah required return dan N-nya adalah periodenya. Nah, kemudian we need to earn at least the required return to compensate our investors for the financing they have provided. Jadi kalau kita kayak misalkan Raffi sebagai Bank Syariah Indonesia, kemudian Irham mau pinjam uang, Raffi dia harus hitung net present value. Kira-kira kalau net present value-nya positif, maka Irham baru dikasih pinjaman. Tapi kalau net present value-nya negatif, maka Bank Syariah Indonesia nggak berani kasih pinjaman. Net present value-nya negatif, gua rugi dong. Nah, itulah yang dimaksud dengan required return. So far so good, Araso? Araso. Oke, masih gampang. Alright. Kemudian kita masuk ke dalam cost of equity. Nah, cost of equity is the return required by equity investors given the risk of cash flow from the firm. Ya. Jadi cost equity adalah berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh berapa sih return, ya, keuntungan yang dibutuhkan oleh equity investor terhadap resiko dari cash flow dari sebuah perusahaan. Resikonya berasal dari business risk dan financial risk. Ya. Berapa saya minta rate, ya, di given dengan kondisi keuangan atau risiko perusahaan. Ada dua metode untuk menentukan cost of equity. Yang pertama adalah dividend growth model, dan yang kedua adalah small market line atau capital asset pricing model. Capital asset pricing model. Nah, ya,
Jadi ingat, di dalam laporan keuangan, aset sama dengan liability ditambah equity. Aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, kita bicara dari sisi kalau yang tadi kita bicaranya adalah cost of capital, itu adalah liability dan equity. Itu adalah cost of capital. Liability dan equity adalah kapital kita, modal kita. Modal kita ada dua, ada liability, ada equity. Ya. Menggunakan cost of capital. Nah, ada perusahaan yang dia hanya pakai liability saja. Ada juga perusahaan yang pakai equity saja. Jadi dia liability-nya 0, itu maka dia cost of equity. Atau equity-nya 0, dia pakai cost of L, debt, hutang. L adalah hutang, E adalah ekuitas. Nah, di dalam cost of equity, kita bicara itu adalah pembayaran dividen. Karena kita equity bicara saham ya. Kita ada investasi kita di saham. Jadi modal ketika perusahaan butuh duit, dia IPO. Orang-orang pada beli, dia punya saham perdana. Ya, kemudian sebagai perusahaan ketika dia ada untung, maka dia kewajiban membayarkan dividen kepada perusahaan, kepada pembeli sahamnya dia. Ya. Sahamnya itu dari mana? Dividen itu dari mana dia bayarkan? Dia bayarkan dari net income. Jadi ketika kita ada laporan keuangan, ada di financial statement, itu ada income statement, itu mulai dari sales sampai paling bawah kan net income. Nah, net income ini terbagi dua. Ada kepada return earning, laba yang ditahan. Yang kedua apa? Dividen. Jadi dividen dibayarkan kepada, keuntungan ini dibayarkan kepada para pemegang saham, dan selebihnya masuk ke dalam laba yang ditahan, return earning. Dan itu masih di dalam posisi ekuitas. Ya. Itu disebut dengan, makanya disebut dengan cost of equity. Nah, pendekatannya ada dua untuk mengetahui cost of equity. Berapa sih minimum cost yang harus saya charge ya, apabila mau pinjam atau meminjamkan uang? Pendekatannya ada dua, yaitu menggunakan dividend growth model approach. Ya. Dividend growth model approach itu menggunakan berdasarkan pendekatan berapa besarnya dividen untuk mengetahui berapa sih cost of equity-nya dia. Berapa sih biaya ekuitasnya dia. Rumusnya adalah price, harga saham, sama dengan dividen dibagi dengan return on equity dikurangi dengan growth. Sehingga return on equity sama dengan dividen dibagi dengan harga saham ditambah dengan growth. Jadi inilah rumusnya kalau kita ingin mengetahui berapa sih cost of equity. Contoh, suppose that your company diharapkan tahun depan bayar dividen nih. Misalkan company Anda adalah Bank Syariah Indonesia. Diharapkan bayar dividen tahun depan sebesar $1,5 per lembar saham. Tahun depan. Kemudian ada peningkatan growth yang konstan, steady di dalam pembayaran dividen sebesar 5,1% peningkatannya per tahun. Dan market berharap bahwasanya growth tersebut dia continue ke tahun depannya.
Saat ini harga saham adalah $25 per lembar. Pertanyaannya adalah, berapakah cost of equity? Ingat, rumusnya return on equity adalah harga besaran dividen dibagi dengan harga saham ditambah dengan growth. Maka dividen sebesar 1,5 tahun depan dibagi 25 harga saham ditambah steady growth-nya 5,1%, 0,051. Sama dengan 1,5 dibagi 25 ditambah 0,051, 0,111 atau 11,1%. Ini adalah cost of equity berdasarkan pendekatan dividend growth model. So far so good? Kapish? 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 Lupa. Pronto, Pak. Pronto, bagus, pronto. Oke. Nah, oke. Kemudian bagaimana pertanyaannya? Anda tahu growing rate-nya dia, growth rate-nya dia itu 0,051 itu dari mana? Nah, tadi kita ketahui growth rate-nya kan 5,1%. Tahu dari mana? Nah, metode untuk mengetahui the growth rate itu menggunakan historical average. Misal, tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ini dibayar dividen sekian. Maka kita melihat berapa sih percentage change-nya dia, yaitu 1,3 dikurangin 1,23 dibagi dengan tahun sebelumnya, dapat 5,7%. Bergerak ke bawah, 13,6 dikurangin 1,30, selisihnya berapa dibagi 1,30, dapat 4,6%. Sampai tahun ke-5. Sehingga didapatkan berapa nilai average-nya, 5,7, 4,6, 5,1, 4,9 dibagi dengan 4, sama dengan 5,1%. Inilah caranya kita menentukan berapakah dividen growth rate. Wakaru? Wakarimashita. Alright. Next adalah advantage dan disadvantage dari dividend growth model. Nah, advantage dari dividend growth model ini yaitu dia easy to understand, gampang sekali kan? Gampang banget, tinggal berdasarkan dividen, ya kan? Berapa harga saham ditambah growth rate-nya dia. Selesai, dapatlah cost of equity. Tapi ada juga disadvantages. Di mana disadvantages-nya adalah only applicable to company that currently paying dividends. Kalau dia nggak bayar dividends, ya nggak bisa, ya kan? Terus gimana dong cost of equity-nya kalau perusahaan nggak bayar dividen? Ya nggak susah, ya nggak bayar dividen, apa yang mau dihitung kan? Kemudian not applicable kalau dividennya tidak growing dengan constant rate yang reasonable. Kemudian extremely sensitive kepada estimated growth rate. Ya. Jadi estimated growth rate-nya itu dia sensitif sekali karena berpengaruh kepada nilai cost of equity-nya dan does not explicitly consider the risk. Jadi di sini faktor risk tidak secara eksplisit dipertimbangkan. Dia cuma lihat dividen, udah. That's simple. Itu disebut dengan dividend growth model. Tetapi topik ini juga banyak yang menjadi bahan skripsi ya untuk dividend growth model. Ya. Oke. Kemudian small market line approach. Pendekatan kedua untuk menghitung cost of equity menggunakan SML atau CAPM, Capital Asset Pricing Model.
Nah, rumusnya adalah return on equity ya, adalah risk free ditambah beta dari equity dikalikan expected return dari market dikurangin risk free aset. Risk free ini adalah aset yang sifatnya tak beresiko. Misalnya apa? Surat utang negara. Sekarang surat utang negara Indonesia berapa ya ininya returnnya ya? Ada yang tahu? 6% kah? Raffi tahu? Di Bank Syariah Indonesia berapa? Sun berapa sekarang? Raffi? Sun berapa sekarang? Surat utang negara berapa persen? Berapa? 6%? Oh, kurang paham. Oke. Oke. Di mute lagi Raffi. Suaranya bocor. Di mute Raffi. Mute. Ya. Kemudian anggap saja di surat utang negara 6%. Kemudian market risk atau expected return dari market itu dari IHSG. Berapa sekarang return yang diberikan IHSG? Anggap misalkan 15%. Dan risk free yang ini adalah 6% tadi ya. 6%. Nah, ada di sini yang disebut dengan beta. Beta ini menunjukkan misalkan sekarang kita membandingkan harga beta ini adalah terhadap target saham. Misalkan saham Telkom. Beta ini menunjukkan berapa sih return yang diberikan saham Telkom relatif terhadap IHSG. Ya, relatif terhadap IHSG. Misalkan di sini adalah 1,5. Jadi Telkom 1,5 kali lebih tinggi daripada IHSG. Nah, ini disebut dengan return on equity. Ini pendekatan kedua. Pendekatan kedua menggunakan SML approach. Nanti Anda nonton lagi perkuliahan di chapter 13 ya. SML ini kita bahas di chapter 13. Atau Capital Asset Pricing Model, CAPM. Nah, inilah bagaimana cara kita menghitung return on equity berdasarkan CAPM. Nah, bagaimana cara menghitung beta terhadap return Telkom relatif kepada IHSG? Beta rumusnya adalah covariance. Jadi ada dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan covariance. Covariance itu adalah korelasi antar dua variabel, IHSG terhadap Telkom. Jadi adalah covariance terhadap Telkom terhadap market atau IHSG. Dibagi dengan variance dari market. Nah, itu kita bisa mendapatkan beta. Cara yang kedua menggunakan regresi. Nah, kita input regresi, Y-nya dari market, X-nya dari Telkom. Jadi kita bisa melihat Y-nya Telkom, X-nya market. Jadi kita bisa melihat berapa sih beta untuk Telkom. Ini untuk perhitungan betanya. Untuk menghitung cost of equity. Nah, contoh. Sekarang your company memiliki beta 0,58. Oke. Kemudian jadi ada betanya itu 58. Sebentar ya. Beta sama dengan 0,58. Dan current risk free rate adalah 6,1. Oke. RF. Jadi surat utang negaranya dia 6,1%. Expected market risk premium. Market risk premium ini adalah RM
dikurangin RF. Jadi kalau sama dengan premium. Jadi kalau dia 8,6 berarti RM adalah 6,1 ditambah dengan 8,6 berarti RM sama dengan 14,7%. Ya. Karena market risk premium adalah RM dikurangin RF. Kalau market risk premiumnya 8,6 maka RM adalah 14,7. Pertanyaannya, what is your cost of equity capital? Maka rumusnya adalah RF, return on equity capital sama dengan RF ditambah beta dikalikan RM dikurangin RF. Dapatlah RF-nya 6,1% ditambah beta 0,58 dikalikan risk premiumnya 8,6%. Didapatkan cost of equity capital sebesar 11,1%. Hasilnya sama nggak sama yang dividen tadi? Dividen tadi berapa ya? Dividen 11,1, sama ya? 11,1, sama-sama 11,1. Nah, since we came up with similar numbers using both the dividend growth model and the SML approach, we should feel good about our estimate. Jadi artinya estimasi kita valid ya. Oke. Apa yang menjadi advantages dan disadvantages dari small market line? Advantagesnya adalah ini sudah memperhitungkan kepada systematic risk, di mana beta itu mewakili resiko. Beta itu sudah mewakili resiko. Applicable kepada semua companies. Selama kita bisa mengestimasi kepada beta. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa melihat perbandingan antara dua company. Mana yang betanya lebih besar. Kalau antara dua company ada beta yang lebih besar, maka kita cenderung lebih memilih kepada yang betanya lebih besar. Karena returnnya relatif lebih tinggi daripada company pertama. Disadvantage-nya adalah kita harus mengestimate expected market risk premium which does vary over time. Jadi kalau market risk premium ya bergerak terus ya, sehingga kita harus tahu berapa sih market return dari IHSG dikurangin dengan risk free Sun kita berapa. Sun bergerak terus dan IHSG juga bergerak terus. Kemudian kita harus mengestimate beta. Dan itu juga dia bervariasi over time. Ya. Dan disadvantage-nya kita harus using the past to predict the future, which is not always reliable. Ya, data terdahulunya nggak ada. Ya. Bagaimana kita bisa predict? Alright, itu yang menjadi advantage dan disadvantage. Nah, contohnya lagi adalah untuk cost of equity. Misalkan company kita punya beta 1,5. Oke. Market risk premium, risk market dikurangin risk free 9%. Dan risk free 6%. Ya. We have used analyst estimate to determine that the market believes our dividend will grow 6%. Nah, grow dividend naiknya 6% growth-nya. Dan our last dividend $2 sebelumnya. Our stock is currently selling for 15,65. Berapakah cost of equity? Menggunakan small market line, return on equity adalah risk free 6% ditambah beta 1,5 dikurangi risk premium kita 9%, dapat 19,5. Menggunakan dividend growth model, maka dividen kita tahun depan $2 dikalikan growth-nya 1,06 ya. 6% kan growth-nya dibagi dengan harga saham harga saham 15,65 ya, ditambah growth-nya 0,06 dapat 19,55. So slightly different sedikit ya, tapi hampir sama 19,5 dan 19,55 karena 2 digit. Jadi ini dua pendekatannya nilainya sama.
So far so good. Ada pertanyaan? Silahkan. Any questions? Pak, Ya. saya mau nanya sedikit. Ya, silakan. Kan kalau pakai small market line Yes. sama dividend growth yang model, itu kan hasilnya apakah memungkinkan kalau beda, Pak? Kalau misal itu kan esensialnya kan berbeda tuh. Ya. Dari dua metode ini kan esensialnya berbeda. Yang kita hitung kan berbeda. Ya, Memungkinkan nggak Mungkin. kalau hasilnya beda? mungkin beda. Karena dividend growth model dia tidak memperhitungkan resiko kan. Dia cuma lihat dari dividen doang kan. Sedangkan di small market line atau di CAPM itu kita mempertimbangkan beta. Yang mana beta itu merepresentasikan kepada systemic risk. Jadi Telkom memberikan return berapa dibandingkan terhadap market. Kalau dia 1, berarti lebih tinggi daripada market. Oke, by Telkom. Ya. Artinya Telkom overrate the market atau Telkom sebagai market mover. Market bergerak karena Telkom. Nah, kalau kita mau bandingkan dua saham, Telkom dan Bank Syariah Mandiri, Syariah Indonesia, mana yang betanya lebih tinggi? Oh, lebih tinggi Bank Syariah Indonesia. Artinya dia yang gerakin market. Kita belinya Bank Syariah Indonesia. Kebayang, Devan? Pertanyaannya bagus sekali tuh. Bayang, Pak. Alright, good. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Alright. Nah, berikutnya adalah cost of debt. Di dalam aset adalah liability tambah equity kan. Equity tadi kalau yang kita tidak punya utang, kita punyanya cuma equity, ya udah cost of equity. Tapi ada perusahaan yang nggak punya saham. Dia modalnya kapitalnya dari debt, hutang. Nah, bagaimana cost of debt? Biaya untuk debt, hutang. The cost of debt is the required return on our company's debt. Berapa sih required return kita untuk hutang kita? Nah, we usually focus on the cost of long-term debt or bonds. Jadi kita biasanya fokus kepada cost of long-term debt atau bonds. Bisa bonds, bisa long-term debt. Jadi bonds itu memang long-term debt kan? Ada yang short-term debt, ada yang long-term debt. Long-term debt itu yang dia di atas 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu short-term debt. Dan kita biasanya fokus kepada yang long-term. Metode pertama di dalam cost of debt, required return-nya dia di-estimate dengan menghitung yield to maturity on the existing debt. Yield to maturity itu artinya sampai jatuh tempo itu berapa return yang diberikan. Metode kedua menggunakan bond rating. We expect when we issue new debt. Jadi kita membuat bond rating. Ya. Nah, the cost of debt is not the coupon rate. Coupon rate itu adalah bunga yang atau return yang dia berikan tiap bulan atau 2 kali setahun ya, semi annual. Itu disebut dengan coupon rate. Nanti Anda nonton lagi perkuliahan sebelumnya ya yang terkait bonds. Chapter 5 atau 6 ya. Oke. Nah, example cost of debt. Suppose kita punya bonds, obligasi. Anda beli obligasi nih. Pemerintah kan butuh modal. Ya kan? Dia terbitkan bonds. Terus dia suruh BPJS buat beli bondsnya dia kan. Jadi uang BPJS Anda kerja di Palija itu dipakai, uang JHT Anda dipakai buat beli surat utang negara ya. Surat utang negara itu kan berupa obligasi ya, bonds. Jadi sekarang kita kalang kabut mikirin buat bayar JHT, karena sekarang JHT udah dipindahin ke usia 56 tahun. Ya, karena duitnya udah dipakai buat beli surat utang negara. Anda
berkontribusi untuk pembangunan lah ya, tapi dari uang JHT Anda yang Anda tabung tiap bulan 2%. Ya. Nah, kita jadi topiknya agak meleset sedikit, tapi no worries. Itu penjelasan mengenai bonds. Bila kita punya bonds yang Anda beli, ya, yang mana dia jatuh tempo 25 tahun. Ya, jatuh tempo 25 tahun. Dan kupon rate-nya adalah 9%. Jadi kupon rate itu bayar bunga. Bunga dibayarkan semi annual. 2 kali setahun, artinya tiap tahun, tiap 6 bulan 4,5%. 9% kalau setahun kan. Kalau semi annual, setahun 2 kali bayar. Tiap 6 bulan dia bayar bunga. The bond is currently selling seharga 908 diskon. Ya. At discount 908. Bondnya dijual 908. Jadi ketika nanti dia jatuh tempo, kita dapat $1.000. Tapi dijual di harga 908, jatuh tempo 25 tahun. Setelah 25 tahun cair 1.000. Ketika sekarang kita beli 908 per lembar. Per lembar obligasi ya. Tapi setelah 25 tahun cair $1.000. Pertanyaannya adalah, what is the cost of debt? Cost of debt. Oke. Kalau kita pakai rumus bisa. Tapi agak jelimet begini ya. Ini rumusnya. Tapi ada cara cepatnya, kita pakai solver, pakai Excel. Jadi ada nilai N. N itu artinya dia 50 kali bayar. Karena dia 25 tahun, dia semi annual, maka N-nya 50. 25 kali 2. Semi annual. Kemudian payment-nya dia adalah $45 per bayar. Ya kan? Karena 9% di kupon rate-nya setahun 9 dibagi 2, 4,5% dikalikan dengan $1.000 ketika jatuh tempo. Jadi $45. Dia terima uang $45 per 6 bulan. Kemudian future value $1.000 ketika 25 tahun. Present value saat ini 908.72. Jadi dijual at discount. Kalau Anda mau beli segitu harga sekarang. Tapi kalau nanti jatuh tempo $1.000. Dan komputasinya dia berapa sih yield to maturity-nya dia? Kalau yang rate-nya dia adalah 5% semi annual. Tapi karena dia semi annual dikali 2, yield to maturity-nya adalah 5 kali 2, yaitu 10%. Jadi yield to maturity-nya adalah 10%. Bagaimana cara menghitung rate yang 5% ini? Caranya adalah menggunakan Excel biasa aja, tapi kita pakai rate di sini. Ya. Jadi nilai face value-nya $1.000, kemudian price-nya 908, present value 908, future value $1.000, terus maturity 25 tahun karena semi annual maka 50 kali bayar, kupon 9% per pembayaran semi annual berarti $45, rate-nya dia 5%, ya cost of debt-nya dia, tapi yield to maturity-nya adalah 10% karena dia dihitungnya 1 tahun, 5% ini 6 bulan. Yield to maturity-nya 10%. Nanti Anda nonton lagi perkuliahan terkait ini ya, yang di materi sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan yield to maturity atau cost of debt-nya sebesar 10%. Ya. Kemudian cost of preferred stock. Preferred stock itu dia di equity ya. Kita bahas sama aja kayak di equity. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait cost of debt. Any questions? So far so good? Khalas? Fahimna. Oke. Good. Muntas. Kalau bahasa Arabnya muntas. Bagus sekali. Nah, berikutnya adalah weighted average cost of capital.
weighted average cost of capital ini merupakan kombinasi dari debt dan equity. We can use the individual cost of capital we have computed to get our average cost of capital for the firm. Ya. Nah, weighted average cost of capital ini dia terdiri dari debt dan equity. Ya. Berdasarkan weight-nya dia. Masing-masingnya debt-nya berapa persen? Equity-nya berapa persen? Anggap 40-60%. Nah, ini disebut dengan weight. Weight are determined by how much each type of financing is used. Secara perusahaan itu dia pakai debt 40%, equity-nya 60%. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan berapa sih weighted per masing-masing type of financing. Jadi ketika kita E itu adalah equity, market value of equity, D itu adalah market value of debt, berapa besarnya equity kita, ada berapa duitnya, debt kita ada berapa jumlahnya, utang kita berapa, dengan bonds berapa, kita punya bonds long term debt, dan ini kita punya hutang saham berapa. Kemudian weight adalah percentage dari total volume equity per total liabilities, equity. Jadi equity dibagi total debt and equity. Kalau weightednya debt juga dibagi dengan total debt dan equity. Jadi kita tahu berapa sih proporsionalnya dia. Contoh, kita punya market value secara equity ada 500 juta US dollar, debt 475 juta US dollar. Berapa sih volumenya? 975, kan tinggal dijumlah ya. Debt to equity-nya 975. Weight of equity adalah equity dibagi total volume, dapat 51%. Weight of debt dibagi total volume, dapat 48%. Jadi kita bisa mengetahui capital structure-nya, komposisinya mana yang lebih tinggi. Ternyata equity 51%, lebih tinggi daripada debt 48%. Nah, di dalam weighted average cost of capital, rumusnya itu adalah weighted dari equity dikalikan return dari equity. Nah, tadi kita sudah belajar cara menghitung return on equity ya, menggunakan dividend growth model ataupun menggunakan capital asset pricing model atau SML. Jadi WACC adalah kombinasi dari return on equity dan return on debt, cost of debt dan cost of equity, dikalikan dengan weight-nya mereka. Nah, namun di equity, di debt itu dikenakan pajak. Satu, dikurangin corporate tax. Ya, corporate tax. Sementara di saham tidak ada tax. Memang banyak orang lebih suka dia hutangnya IPO saja, saham, karena tidak dikenakan tax. Kalau di hutang berupa debt itu dikenakan tax. Nah, jadi kita bisa melihat misalkan weighted-nya dia tadi 51%. Dikalikan return on equity tadi berapa? 11% ya. 11%. Ditambah debt-nya 48%, weight-nya. Dikali return on debt tadi berapa? 9%. Ya kan? Dikalikan 1 dikurangin corporate tax 30%. Berapakah weighted average cost of capital? Nah, itu yang dihitung. Ya. Jadi weighted average cost of capital atau cost of equity, cost of capital, artinya kombinasi dari equity dan debt, itu dia memperhitungkan equity dan debt, di mana debt juga dikenakan kepada corporate tax di situ. Inilah cara menghitungnya. Contoh, di sini ada equity-nya, ada sahamnya ada 50 lembar.
Harga saham $80 per lembar. Beta 1,15. Oh, artinya ini pakai CAPM. Kemudian market risk premium, risk market dikurangin risk free 9%. Risk free-nya 5%. Jadi didapatkan return on equity risk free 5% ditambah beta dikalikan risk premium dapat 15,35 kampil. Kemudian debt, urusannya punya utang 1 miliar US dollar, ya, dimana dia punya bondsnya dia itu di harga 1.100, ya, dengan kupon rate per bulan per tahun 9%, semi annual artinya 2 kali bayar 4,5 per 6 bulan, 15 tahun to maturity dengan tax rate 40%. Maka cost of debt adalah yang tadi aja kita masukkan rumusnya, berapa rate-nya. Oke, yang tadi rumus yang tadi, kemudian dapat dikali 2 kan, ini kan komputasi 3,9 rate-nya, cost of debt adalah 3,9 dikali dengan 2 karena dia semi annual sama dengan 7,8. Maka what is the after tax? Oh, after tax dikalikan dengan 1 dikurangin 40%, dapat 4,712%. Karena harus bayar pajak kepada pemerintah, ya. Jadi cost of debt-nya 4,7%. Berapakah weighted average cost of capital? Jadi tadi dia equity 50 juta. Sementara debt-nya 1 miliar. Ya. Itu komposisinya adalah 4 dibagi 5,1. Ini 4 billion. Oh, ini dibagi 80. 4 billion. Maksudnya apa ya? Kenapa jadi 4 billion? Dikali, Pak. Oh, di $80 ya per share, ya. Oh, ini jumlah share, 50 share, 50 miliar jumlah lembar saham. Oke, 50 miliar lembar saham. Dikali per lembar 80, 4 billion. Debt-nya 1,1 billion karena bonds, ya. Kemudian dapat 5,1, dapat komposisinya 78% dan 21%, ya kan? Yang untuk equity dapat 78%. Debt-nya 21%. What is the weighted average cost of capital? Didapatkan 0,78 dikalikan 15,35 tadi yang si ekuitas, cost of equity 15,35 ditambah 0,2157 dikalikan cost of debt-nya 4,7 sama dengan 13,06. Maka kita dapatkan weighted average cost of capital apabila menggunakan ekuitas dan debt, maka cost of capitalnya adalah 13,06. So far so good, kapish? Any questions? Ada pertanyaan terkait cost of equity, cost of debt, dan cost of capital? Any questions? Wakaru? Wakarimashita. Hai, sugoi ne, minasan. Oke. Alright. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tugas. Ya, ini kita udah langsung masuk ke tugas nih. Jadi saya nanti kita ada oke, wait a second. Tugas individu, yaitu saya bawa ke sini. Nah, jadi di dalam tugas ini nanti kita ada datanya dari Yahoo Finance, ya. Nah,
Yahoo Finance. Kalau IHSG itu simbolnya apa ya? JKSE ya, JKSE kah? Jakarta Stock Exchange ya. Sebentar. Nah, ini kita lihat datanya. Ups, kenapa ya? Balik ke sini ya. Sebentar. Oke. JKSE. Oke. Oh, ini New York Stock Exchange. Saya nyarinya JKSE kok kesana sih, klik. Sebentar. JKSE. Oke. JKSE. Ini adalah tugasnya adalah Anda membuat perbandingan antara CAPM, antara dua saham, ya, atau membuat perbandingan saham mana misalkan ada sebuah industri, company-nya ada 5 gitu, misalkan telekomunikasi ada Telkom, ada Indosat, atau diperbankan lah ya, ada Bank Mandiri, Bank Syariah, BCA, segala macam. Ketika Anda memilih saham mana yang Anda pilih di industri tersebut? Apakah saham Mandiri, apakah saham BCA? Berdasarkan CAPM-nya dia, Capital Asset Pricing Model. Jadi kita menggunakan CAPM untuk menentukan pilihan saham Anda. Nah, untuk itu kan kita perlu mengukur kepada betanya. Kalau return yang risk dari market returnnya kan dari IHSG dapat. Surat utang negara udah jelas, risk free-nya kan. Nah, yang penting kan kita harus tahu untuk menghitung cost of equity atau capital asset pricing model, kita perlu mendapatkan nilai beta. Nah, kita bisa gunakan di sini historical data untuk JKSE. Kemudian kita lihat historical price-nya dia berdasarkan bulan. Nah, ini ada yang bulan, ini masih tanggal ya. Saya mau monthly, apply monthly. Nah, dari Februari 2021 ini kan, ini dia. Dari Maret tanggal 1 2021 sampai dengan Februari. Nah, ini dapat ya. Nah, datanya kita download. Oke, datanya kita download. Kita taruh di ini kelas kakak genap 2022. Oke, JKSE save. Kemudian kita mau bank apa mau kita lihat? Kita lihat lagi yang lain ya. Misalkan Bank Mandiri kah? BMRI. Sebentar, ini dia. Oke, ini BMRI. Oke, kita lihat historical data. Sekarang harganya 7.700 per lembar saham ya. Kemudian kita lihat secara monthly. Ya, ini monthly, apply. Sudah muncul. Oke, kita download lagi datanya.
Nah, nanti Anda ada banyak company tuh. Kalau misalkan di industri perbankan, ada berapa company? 10 company kah? Telekomunikasi berapa? Jadi setiap orang akan mendapatkan industri yang berbeda-beda. Ini tugas pertama Anda ya, individual ya. Oke. Kemudian kita buka dengan Excel. Oke. Buka satu di sini. File. Open. Computer. Browse. Oh, sebentar, di sini ada nih. Kakak nomor 2. Tapi bukan di sini deh. Di sini ya, kakak genap ya. All Excel file, profile. Nah, ini ada nih. JKSE. Open. Nah, ini datanya sudah kelihatan. Nah, ini yang JKSE. Kemudian yang satu lagi yang Mandiri. Komputer. BMRI. Oke. Kita perbesar. Oke. Nah, sekarang loh, kok yang ini doang? Yang satunya lagi mana? Kopi aja dulu. Kopi. Dia ada Excel kah? Oh ya. Nih, sheetnya nih. Oke. Oh, sini deh, copy. Ya, sebelah JKSE. Nah, di sini kita taruh PEM. Nah, ini udah kita dua data nih ya. Nah, yang penting itu data close-nya ya. Nah, ini nih yang paling penting, data close. Ini delete. Karena kita ngeliat harga itu harga penutupan. Setuju nggak? Harga itu kan yang paling penting harga penutupan menjadi acuan. Ini yang Mandiri. Delete. Close. Ini harga penutupannya Mandiri. Ini harga penutupannya si IHSG kan. Tapi ini kok ada angkanya 3 angka belakang koma. Oke, kita ambil nggak masalah sih, no worries. Nah, kita mau melihat berapa sih selisihnya. Ingat tadi tuh yang berapa sih selisih growth-nya dia. Artinya dari bulan yang ini kita tanggal 3, 4, 5 ini 6. Ini data 1/03/2021. Oh, yang di bawah yang paling banyak ya. Oke, itu dikurangin ini dibagi dengan ini. Untuk kita mau melihat berapa sih dia punya rata-rata growth-nya dia berapa. Oke, dapat. Kemudian copy, di sini juga paste. Oke, dapat. Nah, kemudian ini yang untuk IHSG ya. Ini IHSG. Ini BMRI. Kemudian kita tinggal lihat total. Summary. Sum ini sum. Kok sum? Average. Sorry. Sama dengan average dari sini. Rata-ratanya berapa sih dia punya growth? Nah, ternyata dia punya rata-rata growth-nya dia rata-ratanya dia per bulan ya, sekian. Kita mau tahu itu adalah berapa sih
per tahunnya berapa growth-nya dia. Apa sih? Dia punya return ya, return per tahunnya, ini return per bulan ya. Return per tahunnya adalah sama dengan 1 plus dalam kurung ini ya, pangkat 12 min 1. Oke, dapat ininya. Salah. Oke, bentar ya. Sama dengan contoh mate 1 plus pangkat 12 Oke. 1 plus 12 min satunya kurang ya, bentar, udah naik ya, sebentar, sama dengan 1 plus pangkat 12 min 1. Something wrong. Coba di sini copy paste. Sebentar. Ini return per bulan sama dengan 1. Coba ya rumusnya ya. 1 plus C16. 1 plus dalam kurung C16 pangkat 12 min 1. Bentar. 1 plus. Oke, kayaknya angkanya agak error. 1 plus C16 min 1. Oke, no worries. Gak ada masalah. Nanti kita coba lagi cara metode yang kedua. Nah, ini harusnya dapat angkanya ya. Tapi kalau untuk betanya, ini adalah return ya. Return 1 tahun ya. Saya agak ragu rumusnya, tapi no worries, kita ada cara kedua. Return 1 tahun yang untuk BMRI ya. Nah, pendekatan kedua nanti kalau betanya adalah ini dibagi ini. Betanya adalah kenapa ya? Artinya ada rumusnya yang kena nih. Kenapa dia indifferentiate? Karena memang nol semua kah? Coba sementara ya. Oke, cara kedua betanya adalah covariance dari nilai IHSG ya, terhadap BMRI. Oke, tutup kurung, dibagi dengan varians dari IHSG 2,7. Jadi nilai beta. Jadi tadi kita ingat tadi materi yang tadi bahwasanya untuk menghitung beta itu kita bisa menggunakan covariance dari ini. Oke. Nih. Covariance dari BMRI terhadap market dibagi dengan variance dari market IHSG. Jadi di sini kita hitung nilai betanya adalah 2,76, yaitu covariance dari jadi mandiri itu dia menggerakkan market ya. Di atas 2,7 kali di atas market mandiri.
Pendekatan yang berikutnya bisa juga menggunakan regresi. Oke, sebentar. Data menggunakan data analytics. Loh, ins data analytics mana ini? Oke, sebentar. Pendekatan berikutnya bisa menggunakan options, kemudian kita trust center, add-ins kah? Terus Excel add-ins ini oke. Kemudian analisis toolpack add-ins go analisis toolpack. Oke. Analisis toolpack, kemudian kita lihat di data. Nih, data analisis muncul. Data analisis kita bisa menggunakan regresi. Dalam regresi ini kita input Y-nya adalah Y-nya ada, X-nya adalah X-nya adalah Telkom, BMRI. Sebentar, saya coba dulu. Cancel. Ini BMRI saya taruh sini. Ini IHSG taruh sini. Jadi data analisis regression kita gunakan Y-nya adalah si market. Y-nya adalah Telkom, Mandiri. Oke, kemudian X-nya adalah market. Kita lihat apakah datanya sama hasilnya. Outputnya taruh di sini aja, ada outputnya. Oke. Betulkah betanya 2,7? Ya, betul. Jadi Mandiri adalah 2,7 kali dari nilai IHSG. Ternyata betul ya. Betanya 2,7. Bahwasanya Mandiri itu betanya 2,7 kali dari IHSG. Jadi pendekatannya bisa dua. Nah, tugas Anda adalah melakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan di dalam satu industri untuk menghitung mana yang returnnya dia paling bagus. Nah, paling bagus untuk pemilihan saham. Nah, nanti contohnya akan saya berikan contohnya di ada banyak contoh. Sebentar ya. Contohnya kita lihat. Nanti saya taruh di Google Classroom untuk Anda jadi reference. Oke. Nah, ini ada banyak jurnal. Nah, misalkan the investing decision during COVID-19 pandemic by using capital asset pricing model methods in LQ45 index companies. Ya. Jadi ini mereka mencari mana perusahaan-perusahaan yang layak untuk dibeli menggunakan pendekatan capital asset pricing model. Jadi di sini dia bermain di industri, dia menggunakan CAPM methods di industri apa ini? Di LQ45, di mana mereka menggunakan CAPM ini untuk menentukan capital asset pricing modelnya dia. Ini kan dia pakai CAPM ya, security market line. Oh ya, bukan small ya, sorry, security market line. Kemudian dengan cara menghitung returnnya dia dalam setahun. Kemudian risk market, risk free, beta ya, untuk menghitung CAPM-nya dia, expected return. Nah, contoh misalkan ini adalah ini, kemudian ini kita dapatkan CAPM-nya ya, CAPM-nya berapa. Nah, dari sini kita ketahuan
RI ini apa ya? RI ini adalah return ya, return marketnya dari sini yang tadi nih. Berapa sih returnnya dia per bulannya segini ya? Ini yang per bulan ya. Ini return bulanan ya, bulanannya dia. Yang return tahunan nanti sepertinya ada saya salah rumus, nanti saya cek lagi ya. Oke, harusnya dia rumusnya ini nih kan, sama dengan formula teks dari ini ya, 1 plus ini pangkat 12 min 1 ya, min 1. Coba dia nggak di min 1in deh ininya, coba kalau ini pangkat 12 gimana, 1 ya kan. Oh oke, min 1 oke, 0 ya. Ini average apa sum? Gak mungkin sum, kegedean dong dijumlahin, pasti average untuk return bulanan. Gak apa-apa, kita pakai return bulanan aja. Atau alternatif kedua, ini dikali 12. Karena ini kan bulanan ya, times 12. Nah, 14% IHSG. Ini dikali 12. 24% yang mandiri. Kalau dikali 12 ya, dikali 12. Itu kalau setahunnya juga bisa sih seharusnya ya, sama seharusnya ya. Kalau setahunnya berarti sama aja, sum dari sini ya. Artinya kan dia return setahun, betul nggak? Kita kan mau cari return setahun. Ya sama ya, returnnya dia setahun adalah ini ya. Oke, kita pakai ini aja. Boleh. Ini juga sama. Jadi returnnya setahun, itulah returnnya dia dalam setahun kan. Oke, 14%. Bisa rugi, bisa untung kan. Totalnya 14%, ini 24%. Oke. Kemudian ini mana ya? Ini kah? Ya ini. Sorry. Ini. Oke. Kemudian kita dapatkan returnnya dia setahun kan. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ini untuk LQ45 45 company ya. Semua dimasukkan. Waskita Karya juga negatif tuh. Nah, kemudian di situ baru kita hitung close price, risk marketnya dia return dari marketnya dia IHSG. Ini secara IHSG kita dapetin return IHSG berapa ya. Ini dia return IHSG-nya 4%, 4,5 nih. Oke. Kemudian risk free analysis, berapa sih risk free analysisnya? Secara average berapa risk free analysis? Kalau si IHSG dia juga market return-nya dia secara average juga nih. Negatif tuh. Waktu zaman Covid ya. Zaman Covid. Kemudian ini untuk menghitung beta. Berapa covariance, berapa variance, berapa beta. Jadi dia pakai pendekatan nilai covariance dibagi dengan nilai variance untuk mendapatkan nilai betanya. Ya. Gampang ya. Nah, setelah beta dapat, baru kita menghitung expected return dari CAPM-nya dia. Maka kita dapatkan CAPM-nya dia adalah risk free ditambah beta dikalikan risk market dikurangin risk free, maka dapatlah nilai CAPM. Dari CAPM tersebut kita bisa melihat mana yang CAPM-nya tertinggi untuk kita memberikan rekomendasi. Ya, jadi misalkan ini CAPM-nya minus 0,0224. Ini return-nya sekian ya. Bila return itu lebih besar daripada CAPM, maka dia undervalued, maka dia buy. Jika dia return lebih kecil daripada CAPM, maka overvalued, maka sell. Jadi ini adalah cara kita dalam pengambilan keputusan untuk beli atau tidak saham tersebut. Nah, kemudian konklusinya, mana company yang Anda rekomendasikan, mana company yang tidak Anda rekomendasikan. So far so good. Anda paham nggak apa yang saya terangkan? Kapish? Ada pertanyaan? Silakan. Untuk sahamnya berapa, Pak?
Apa semua yang ada di market dalam satu bidang yang sama Ya, atau industri. kita Saya akan ambil bagi industri kepada Anda. Di BEJ itu ada sekitar 60 industri ya. Ada 60 industri. Misalkan industri makanan, minuman, perbankan, pertambangan, segala macam. Nanti saya akan berikan daftar industrinya dan daftar company-nya. Nanti saya bagi berdasarkan industri. Ya, berdasarkan nomor absen nanti ke bagian industri yang mana. Nanti Anda ketahuan mana saja company-nya. Ya. Oh, ada 10 company. Artinya dari 10 company itulah yang harus Anda teliti untuk Anda mengetahui mana company yang Anda rekomendasikan untuk dibeli, ya. Nah, menggunakan data yang tahun 2021 artinya ya, data terakhir ya. 2021 sekarang. Kebayang, Deva? bayang Pak. Oke. Tugas Anda adalah membuat jurnal ya. Membuat jurnal. Oke. Kemudian untuk jurnal ini nanti tugas Anda adalah untuk mensubmit untuk publikasi. Gimana cara Anda publikasinya? Nanti Anda publikasinya ada macam-macam. Ada yang ke Sinta, ada yang ke internasional. Ada yang Scopus, ada yang Sinta. Kalau yang Scopus itu Simago JR. Ini Scopus internasional. Jadi poinnya adalah submit ya. Saya tidak minta Anda publish. Saya minta Anda submit sampai publish gitu. Atau Anda upayakan dia publish ya. Hasil karya Anda upayakan dia publish. Karena saya sebagai saya juga nanti Anda juga taruh nama saya karena saya juga akan bantu Anda untuk publish ini jurnal ya atau mempublikasikannya. Jadi nanti Anda cari di sini nih misalkan jurnal terkait finance ya. Finance. Ada apa aja sih yang finance jurnal rankings. Ada jurnal ranking. Nanti Anda tinggal lihat ada company, ada siapa aja sih yang punya jurnal ranking di sini. Nah, kemudian Anda bisa lihat ke subjek areanya misalkan kepada finance atau all aja dulu sini. Kemudian di sini all subjek kategori kita masuk ke finance. F. Nah, finance. Nah, ada banyak nih open jurnal ya. OJS, Open Journal System. Nanti Anda misalkan Anda sampai di sini nih, Q1 misalkan. Anda klik kanan. Nah, nanti Anda lihat ini publishernya siapa ya? Publishernya siapa? Nanti Anda cek sini. Simago ini publishernya ini homepage-nya ini. Anda lihat ke homepage-nya dia. How to publish in this journal. Nah, how to publish in this journal. Nanti kita loading, kita lihat bagaimana cara kita publish di sini ya. American Finance Association. Kemudian di sini ada author guidelines ya. Nah, ini tinggal ada submit paper. Nah, ini bisa Anda submit paper. Tetapi sebelum Anda submit paper tuh Anda harus bikin jurnal sesuai dengan author guidelines-nya mereka ya. Jadi ada author guidelines nih, submission guidelines nih, bahwasanya all paper must be in PDF. Oke, Anda submitnya berupa PDF ya. Title, terus disclosure, apa saja tuh yang di length-nya berapa, incinya berapa. Kemudian jadi Anda harus mengikuti kepada ketentuannya mereka ya. Ini fee-nya. Wah, ini mahal nih bayarnya $250. Nah, Anda cari atau yang submission fee no submission. Nah, jadi Anda lihat dulu nih, negara Anda termasuk yang
fee-nya gratis atau bayar. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang jurnal internasional. Ada juga yang jurnalnya lokal. Kita pakai Sinta. Sinta 3 lah. Sinta 3 jurnal. Oke. Nah, ini misalkan Sinta itu yang nasional ya. Kita punya, tapi juga pakai bahasa Inggris. Ya. Publishernya juga Sinta lokal. Nah, sini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Anda misalkan cari di Sinta 3 ada yang kaitnya dengan finance. Ada nggak yang terkait finance Sinta 3? Ini di Indonesia semua ya publishernya ya. Nih, Journal of Finance and Islamic Banking. Ini di Institut Agama Islam dan Surakarta. Nah, atau di Journal of Islamic Economics, Islamic Banking and Finance. Nah, Anda bisa publisnya di sini nih, coba. Journal of Finance in Islamic Banking. Nah, nanti di sini itu Sinta 3 Anda cari, ini ada publikasinya banyak di sini kan. Nah, Anda mau publis di sana ya. Terus lihat websitenya. Nanti Anda lihat lagi tuh author guidelines-nya seperti apa. Author guidelines. Nah, ada author guidelines-nya di sini. Nanti itu nih submission-nya ada apa aja tuh harus dibikin. Author guidelines, title. Ya. Title harus jelas, short, terus jumlah hurufnya 3.000 sampai 6.000 kata. 1,5 spasi. Nah, kayak gini nih, Anda harus sesuaikan lagi dengan template-nya masing-masing. Nah, Anda mau publikasi di mana? Saran saya Anda cari yang tempat-tempat yang sudah pernah publikasi terkait CAPM gitu ya. Nah, supaya mereka lebih gampang untuk publikasinya. Oke. Jadi itu tugas Anda. Ada pertanyaan? Yesi dulu. Ya, Pak. Tugasnya kapan selesai? Tugas mandirinya kapan ini, Pak? Ini untuk sampai UTS. Oke. Jadi waktu Anda ada 6 bulan. Ini sampai UTS. Setelah UTS ada tugas baru lagi, jurnal lagi. Ya. Jadi ini untuk berapa ya? 2 bulan ya? Ya, 2 bulan ini ya. Sampai UTS di bulan April kan? April akhir. April pertengahan kan kita UTS kan? April tanggal awal ya, tanggal 9 April ya UTS ya. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi Anda punya waktu. Jadi topiknya itu ya, CAPM. Ya. Kebayang semuanya? Alright. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait chapter 14 dan tugas Anda? Irham? Atau siapa? Izin Pak, satu Pak. Silakan ya sih. Kan ini penjelasannya agak terlalu cepat Pak ya. Apakah rekamannya nanti bisa di-share Pak? Saya sebentar lagi saya share. Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Good. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Menarik tidak materinya? Menarik Pak. Menarik ya. Bagaimana kita menentukan saham yang bagus ya menggunakan metode CAPM ini ya. Jadi Anda tidak sekedar belajar, ngerjain soal, ya nilai bagus, lulus. Enggak. Anda belajar dan bagaimana Anda praktek. Bagaimana hal yang Anda pelajari itu dapat digunakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Fauziah ada yang ditanyakan? Fauziah? Sudah Pak. Kebayang ya? Kebayang susahnya ya? Ya, kalau tugas nggak susah nggak menarik dong, ya kan? Kan juga nggak begitu susah kok bikin jurnal aja, sama bikin decknya juga ya, decknya PowerPoint-nya dan jurnalnya. Tapi yang dinilai adalah jurnal, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan untuk post test. Sebentar, saya